Logas, kembali lagi bersama saya, dan kali ini saya akan coba merangkum film aksi fantasi berjudul Wrath of the Titans yang dirilis tahun 2006. Tanpa banyak spoiler di awal. Santuy dan nikmati sambil rebahan. Dahulu kala, manusia diperintah oleh dewa dan monster, tetapi setengah dewa Perseus mampu mengalahkan Kraken dan menyelamatkan umat manusia. Ketika ayahnya Zeus menawarinya untuk menjadi dewa, pria itu menolak dan memilih untuk hidup sebagai manusia. Bahkan setelah istrinya meninggal, pria itu tidak berdoa kepada dewa untuk meminta bantuan, tetapi sebaliknya, dia berencana untuk menjalani hidupnya bersama putranya Helios, tidak lebih dari seorang nelayan sederhana. Keberadaan mereka yang damai tidak bertahan lama, karena ayah lelaki itu Zeus memilih untuk mengunjungi mereka di malam hari sambil memberi mereka kabar buruk. Rupanya, para dewa kehilangan kekuatan mereka karena penolakan umat manusia untuk berdoa, dan mereka tidak lagi dapat menahan iblis di dalam gerbang Tartarus yang menjaga dunia bawah. Mengancam akan melepaskan Titan kolosal yang dikenal sebagai Cronus, yang merupakan ayah dari semua makhluk. Dewa Zeus ingin Perseus membantunya menghentikan malapetaka ini. Tetapi pria itu menolak sekali lagi, tidak percaya bahwa dia memiliki kekuatan untuk membuat perbedaan hanya sebagai setengah dewa. Tanpa pilihan lain, sang dewa memutuskan untuk pergi bersama saudaranya Poseidon dan putranya Ares, menuju gerbang Tartarus untuk memperbaiki tembok. Mereka akhirnya bertemu Hades, saudara laki-laki Zeus, yang masih menyimpan dendam kepada semua orang karena membuangnya ke dunia bawah. Dewa jahat dengan cepat mengkhianati keluarganya dengan melepaskan setan ke atas para dewa. Meluncurkan banyak bola api yang melemparkan semua orang ke udara. Zeus mencoba untuk melawan balik bersama saudaranya, tetapi dengan cepat kewalahan karena keadaan mereka yang melemah. Menyebabkan Poseidon tersingkir oleh serangan hebat tersebut. Keadaan menjadi lebih buruk ketika Ares memutuskan untuk mengkhianati ayahnya dengan memukul wajahnya terus-menerus. Dan menjatuhkannya dalam prosesnya. Pengkhianat berjalan menuju dewa dan mengambil petir, menyebabkan gelombang energi mengalir ke seluruh tubuhnya saat dia menjadi lebih kuat. Pada saat yang sama, banyak chimera memanjat keluar dari pegunungan dan mulai terbang menuju orang-orang dengan niat untuk menghancurkan. Perseus dengan cepat melihat proyektil terbang menuju desa mereka, dan segera mengejar bola api tersebut setelah menyadari bahayanya. Benda besar itu menabrak bangunan, menyebabkan ledakan besar dalam prosesnya, dan menarik perhatian penduduk desa saat mereka semua berkumpul di sekitar kawah. Segera, monster ganas itu mulai menyerang orang-orang dengan menggunakan ekornya dan akhirnya melompat keluar dari tanah, menyebabkan kerusakan besar di sekitar area tersebut. Orang-orang dengan cepat dibunuh oleh makhluk itu saat mereka dijatuhkan dan dibakar hidup-hidup, tetapi hanya Perseus yang berlari menuju bahaya saat dia berusaha mati-matian untuk mencari putranya. Monster itu segera muncul di depan pria itu saat ia melemparkan api kemana-mana, tetapi Perseus dapat pulih dengan cepat dan mulai mengejar musuh. Karakter utama berhasil melompat ke kepala makhluk itu sambil terus menusuk monster itu, tetapi akhirnya terlempar oleh Chimera saat dia mengaum dengan marah ke arah orang-orang. Monster itu menyerang Perseus dan menjatuhkannya menggunakan kekuatan yang luar biasa. Akhirnya menyeret pria itu melintasi lapangan, saat mereka berdua jatuh dari gedung. Untungnya sang dewa dapat pulih dengan cepat dan menjebak monster itu dengan menggunakan rantai logam saat dia menarik kepala makhluk itu. Perseus berhasil mengelabui Chimera dengan membuat makhluk itu menyalakan apinya sendiri, akhirnya membunuh musuh saat monster itu terbakar dari apinya sendiri. Sang dewa mampu memenangkan pertarungan dengan banyak luka di tubuhnya, dan segera mengetahui bahwa putranya Helios telah selamat dari serangan itu karena pertempurannya yang berani. Perseus segera membawa anak laki-laki itu ke kuil dewa agar dia dapat berdoa kepada ayahnya untuk meminta bantuan. Tetapi menyadari bahwa tempat itu telah dijarah oleh tidak ada orang percaya karena semua patung telah hancur berkeping-keping. Keduanya akhirnya menemukan patung Zeus dan mulai berdoa kepada dewa. Menyebabkan bayangan terbentuk di dalam bangunan yang ternyata adalah Poseidon, yang berhasil melarikan diri dari penyergapan sebelumnya. Namun, sangat jelas bahwa dewa itu terluka parah saat dia memberitahu Perseus tentang nasib Zeus, dan meyakinkan pria itu bahwa dialah satu-satunya yang bisa menyelamatkan dunia ini. Sang dewa ingin sang dewa menemukan putranya, Agenor, yang saat ini bersama Ratu Andromeda. Dia memberitahu pria itu bahwa putranya tahu jalan menuju dewa yang jatuh Hephaestus, yang memiliki kunci untuk mengalahkan Cronus, sebelum perlahan berubah menjadi debu dan menghilang dalam angin. Tidak meninggalkan apapun selain Trisula. Pada saat yang sama, Ares menyandera Zeus dan menjelaskan kebenciannya pada ayahnya, karena favoritisme dewa terhadap saudaranya, Perseus. Hades mengolok-olok kesulitan saudaranya saat ini, dan mengungkapkan rencana besarnya untuk mengorbankan Zeus kepada ayah mereka. Dia membawa dewa ke jantung Tartarus, di mana tubuh kolosal Cronus tertidur. Mereka mengikat dewa ke dalam rantai dan mulai menarik kekuatannya, akhirnya mengubah energi menjadi lava dan mentransfernya ke Titan besar. Hades menjelaskan bahwa Cronus telah menjanjikan mereka keabadian untuk membebaskannya, terlepas dari penolakan manusia untuk berdoa yang membuat para dewa kehilangan semua kekuatan mereka. Tetapi Zeus menertawakan kenaifan saudaranya, mengklaim bahwa Titan tidak akan pernah mengampuni siapapun. Di sisi lain, Perseus mengenakan baju besinya sekali lagi dan mengucapkan selamat tinggal kepada putra satu-satunya, sebelum menunggangi binatang ajaibnya sambil terbang menuju Ratu Andromeda. Pegasus membawa dewa itu ke langit,
dan dia dengan cepat melihat bahwa pasukan sedang bersiap untuk bertempur di dekat pintu masuk dunia bawah. Perseus bergegas menuju tentara dan mendarat di depan semua orang, sementara orang-orang mengenali pahlawan mereka yang membunuh Kraken dan bersorak untuk namanya. Pria itu akhirnya bersatu kembali dengan ratu setelah bertahun-tahun, dan dia menjelaskan kepadanya alasan dibalik bencana ini, menunjukkan bahwa mereka harus merekrut Agenor. Karena dia juga seorang setengah dewa. Mereka menuju ke dalam sel penjara tempat Agenor dihukum karena mencoba memeluk ratu secara agresif dan terlihat seperti Aquaman versi Walmart. Perseus memberitahu pria itu bahwa ayahnya dibunuh oleh Hades, dan menjanjikan setengah dewa kesempatan untuk membalas dendam, jika dia membawa mereka ke dewa Hephaestus yang jatuh. Karakter utama berhasil meyakinkan sepupunya tentang penyebabnya, dan mereka segera berangkat menuju pulau misterius, di mana hanya Agenor yang dapat menemukannya dengan menggunakan trisula. Segera, tanah besar muncul di depan kelompok, dan orang-orang tiba di tempat yang dipenuhi oleh pohon-pohon raksasa. Namun, Perseus dengan cepat menyadari bahwa ada sesuatu yang salah ketika alat raksasa dipicu dan Agenor ditangkap di dalam perangkap besar. Sebelum mereka bisa menyelamatkan pria itu, sebuah pohon dilemparkan ke karakter utama dan dia terkejut melihat humanoid raksasa muncul di depannya. Perseus berusaha mati-matian untuk lari sambil memancing makhluk itu menjauh dari teman-temannya. Tetapi sebelum para prajurit dapat menyergap musuh mereka, monster kedua muncul di belakang mereka. Orang-orang mencoba menyerang dengan menggunakan panah mereka, membuat marah makhluk itu dalam prosesnya, yang menjatuhkan para prajurit seperti boneka kain dan membunuh mereka seperti serangga kecil. Sementara itu, Perseus terus melarikan diri dari makhluk besar itu, karena musuh membuat kekacauan kemanapun dia pergi dan menghancurkan semua pohon di sekitar area tersebut. Sang dewa akhirnya berhasil mencapai tebing di mana dia menemukan jebakan yang dipasang oleh para raksasa dan memutuskan untuk membuat pertahanan terakhir. Cyclops menyerbu ke arah pria itu dan berteriak dengan marah, saat dia mencoba menghancurkan karakter utama, tetapi Perseus berhasil menusuk tangan makhluk itu, menyebabkan musuh berteriak kesakitan. Para prajurit mengambil kesempatan dan mencoba mengikat monster itu dengan menggunakan tali mereka, tetapi musuh menolak untuk dikalahkan, karena dia terus berjuang dan melemparkan Perseus ke tanah. Monster itu akhirnya melepaskan diri dari pengekangan, tetapi Perseus berhasil mengaktifkan jebakan, yang melemparkan batang pohon ke kepala musuh, dan menjatuhkannya dalam prosesnya. Pria itu berjalan menuju makhluk itu dalam kemenangan, tetapi segera menyadari bahwa raksasa lain sedang maju untuk menyelamatkan temannya, memaksa Perseus untuk bertarung sekali lagi. Untungnya, Siklop yang lebih tua muncul tepat pada waktunya untuk menghentikan konflik, saat dia menjatuhkan Agenor ke tanah, dan membungkuk ke arah manusia setelah melihat Perseus memegang trisula. Para humanoid masif mampu membawa orang-orang menuju tempat yang mereka cari, akhirnya sampai di depan sebuah bangunan raksasa, tempat tinggal dewa yang jatuh. Para prajurit berhasil masuk ke dalam struktur dengan hati-hati, dan terkejut melihat bahwa Hephaestus langsung mengenali para pahlawan. Ternyata lelaki tua itu sebenarnya yang membangun segalanya untuk para dewa. Dan mereka mengetahui bahwa satu-satunya cara untuk mengalahkan Cronus adalah dengan menggabungkan 3 senjata legendaris para dewa dan menciptakan tombak Triam. Agar para pahlawan mendapatkan item yang tersisa, mereka harus menjelajah ke jantung Tartarus tempat Hades tinggal. Dan satu-satunya cara adalah melalui labirin yang telah dibangun oleh lelaki tua itu. Mereka segera menuju ke labirin yang terkenal. Dan akhirnya tiba di depan sebuah bangunan besar yang berputar menuju pusat bumi. Orang-orang berhasil masuk ke struktur. Tetapi dengan cepat mendengar proyektil masuk yang mendarat tepat di depan mereka, membuat semua orang terbang mundur. Ternyata Ares telah menemukan lokasi mereka karena salah satu tentara sedang berdoa kepadanya, dan dia dengan mudah membunuh para pejuang seolah-olah mereka hanyalah serangga. Dewa jahat pergi ke arah gadis yang sedang berdoa kepadanya, dan menikamnya dengan menggunakan pedang besarnya, membuktikan bahwa dewa perang tidak pernah sederhana. Untungnya, Hephaestus dapat membuka pintu masuk menuju labirin, dan lelaki tua itu bergegas masuk untuk menghentikan Ares. Mengorbankan dirinya saat dia memberi orang kesempatan untuk melarikan diri ke dalam labirin. Mereka berhasil masuk ke dalam gedung besar dan dengan cepat menyadari kerumitan jalurnya. Dan orang-orang tidak punya pilihan selain melanjutkan ke hal yang tidak diketahui. Setelah berjam-jam menavigasi di sekitar struktur seperti teka-teki, orang-orang segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah saat dinding mulai bergerak ke arah mereka. Mereka dengan cepat melarikan diri dari daerah itu karena bangunan-bangunan itu tampaknya hidup kembali, menghancurkan semua yang tertinggal. Saat mencoba menghindari tembok yang masuk, Perseus terpisah dari teman-temannya karena dia terdorong dan jatuh lebih dalam ke dalam gedung. Sebelum pria itu dapat pulih dari kejatuhannya, sebuah makhluk menyerangnya dari belakang dan mencoba menusuk karakter utama dengan menggunakan tanduknya. Beruntung, Perseus berhasil mendorong musuh menjauh, dan menyadari bahwa monster tersebut adalah Minotaur yang ganas. Makhluk itu menyerang pria itu sekali lagi, tetapi karakter utama mampu mengarahkan serangan ke dinding, dan mematahkan tanduk musuh. Sambil menggunakannya seperti senjata untuk menusuk perut monster itu terus-menerus, yang akhirnya mengakhiri hidupnya. Perseus terus maju sementara teman-temannya akhirnya tiba juga. Dan mereka segera menyadari bahwa pintu masuk menuju Tartarus tepat di depan mereka. Pada saat yang sama, Cronus akhirnya mengambil semua energi Zeus, menyebabkan raksasa besar itu membuka matanya yang besar.
Setelah melihat kekuatan ayahnya, Hades mulai mempertanyakan pilihannya untuk membebaskan monster itu. Tetapi segera mendengar saudaranya memanggil namanya. Zeus meminta maaf karena membuang Hades ke dunia bawah, dan memohon saudaranya untuk melakukan hal yang benar. Tetapi sebelum dewa dapat berubah pikiran, Ares menyerang dewa dari belakang dan menjatuhkannya ke tanah. Hades berhasil pulih dengan cepat dan mulai menyerang balik. Akhirnya mendorong keduanya ke dalam jurang saat mereka jatuh dari tebing. Untungnya, Perseus berhasil tiba tepat waktu dan menemukan ayahnya telah luluh ke tanah. Dengan menggunakan senjata dewa, karakter utama mampu membebaskan Zeus dari ikatan, tetapi tidak sebelum Ares muncul sekali lagi, yang menciptakan gelombang kejut besar yang menjatuhkan para prajurit. Sebelum dewa jahat dapat menyelesaikan pembunuhan, Hades juga muncul dan menghentikan musuh untuk sementara, memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Namun, dewa perang berhasil mengambil garpu rumput dan melemparkannya menggunakan kekuatan yang luar biasa, menusuk Zeus tepat di punggungnya. Seluruh tempat mulai runtuh saat Titan raksasa melepaskan diri dari gua, tetapi Zeus mampu mengambil senjata dewa dan membenturkannya bersama-sama. Menyebabkan ledakan besar yang membuat para pahlawan pergi. Mereka dengan cepat membawa lelaki tua itu ke pangkalan militer dan membaringkannya di atas meja. Tetapi Zeus memberitahu Perseus bahwa dia harus mengambil kembali petir dari Ares, sehingga dia dapat membentuk tombak Triam dan menghentikan Cronus dari menghancurkan dunia. Tanpa pilihan lain, karakter utama memutuskan untuk berdoa kepada dewa perang dan menantang saudaranya untuk bertarung di dalam kuil Zeus. Sang dewa mengucapkan selamat tinggal kepada teman-temannya dan mulai mengendarai Pegasus ke langit, saat semua orang bersorak atas kemenangannya. Segera, gunung itu meledak di kejauhan, menciptakan gelombang kejut besar yang menutupi seluruh pasukan, dan mengirimkan banyak setan dalam bola api saat mereka menabrak medan perang. Monster-monster menyerang tentara dengan marah sementara para prajurit berusaha mati-matian untuk melawan, tetapi manusia jelas bukan tandingan iblis neraka, karena mereka dibunuh satu persatu. Sementara itu, Perseus tiba di kuil Zeus untuk menghadapi dewa perang, namun terkejut melihat Ares telah menyandera Helios, sehingga bocah itu dapat menyaksikan ayahnya sendiri mati. Marah pada pria itu karena membahayakan keluarganya, Perseus menyerang dan mencoba menyerang dewa dengan menggunakan senjata dewa. Tetapi dia dengan cepat dikalahkan oleh musuh saat dia terlempar ke tanah. Ares terus menyerang karakter utama sementara bocah laki-laki itu menonton dengan putus asa. Meninju pria itu dan menabraknya ke pilar terus-menerus sebelum melemparkannya ke tanah. Tepat ketika Ares akan memberikan pukulan terakhir, dewa jahat itu melihat Helios bangkit melawannya meskipun ada kemungkinan yang tidak mungkin, dan menjadi marah dengan keberanian anak laki-laki itu. Ini memberi Perseus kesempatan untuk menyerang saat dia menjegal Ares dan menusuknya tepat di dada, akhirnya menyerahkannya dengan mencekiknya. Dia meraih senjata dewa dan menikam saudaranya tepat di perut, mengubah dewa menjadi debu. Perseus dengan cepat mengambil 3 senjata para dewa dan menggabungkannya bersama. Akhirnya membentuk tombak Triam yang terus-menerus bersinar dengan kekuatan. Pada saat yang sama, Hades muncul di depan Zeus dan meminta maaf atas pengkhianatannya. Sebelum meraih saudaranya dan berbagi kekuatannya, akhirnya menghidupkan kembali dewa dalam prosesnya. Mereka menuju ke medan perang dan mulai menghancurkan iblis satu persatu. Saat mereka menjatuhkan monster ke belakang dengan menggunakan sihir mereka dan membuka jalan menuju Titan besar. Segera, Cronus keluar dari pegunungan dan mengaum dengan marah pada para dewa. Tetapi Zeus berencana untuk menyerang lebih dulu saat dia mengisi semua energinya dan melepaskannya ke monster, menyebabkan ledakan besar di tubuh musuh. Namun, ini hanya berhasil mengganggu Titan saat menyerang gunung di dekatnya dan menghancurkan semua yang terlihat. Untungnya, Perseus berhasil terbang ke medan perang sambil membawa tombak ajaib. Berencana untuk membunuh monster raksasa itu untuk selamanya. Makhluk besar itu melihat ini dan melemparkan rentetan lava ke karakter utama. Memaksa demigod untuk menghindari serangan di udara saat api menabrak tanah dan menelan seluruh pasukan. Melihat putranya dalam masalah, Zeus mulai melakukan serangan terakhir bersama saudaranya dan melemparkan energi ke Cronus, menyebabkan gelombang kejut besar yang menjatuhkan musuh ke belakang. Dan memberi Perseus kesempatan untuk terbang lebih dekat ke arah musuh. Dalam keadaan marah, Cronus meluncurkan serangan yang menghancurkan saat dia meninju ke tanah. Menciptakan ledakan besar dalam prosesnya, sementara Zeus berusaha mati-matian untuk melindungi saudaranya dengan mempertahankannya. Namun, kekuatan musuh terlalu kuat karena energi tersebut akhirnya menembus penghalang, membuat Zeus terbang mundur ke bebatuan. Perseus mengambil kesempatan dan terbang langsung ke arah wajah monster itu saat dia mulai mengisi tombak Triam, akhirnya berhasil melewati api dan bergegas ke mulut musuh. Demigod mampu memotong makhluk itu dengan menggunakan tombak dan melemparkan senjatanya ke tubuh monster itu, menyebabkan energi yang sangat besar dilepaskan. Titan besar itu berteriak kesakitan dan mulai meletus dari dalam, menyebabkan ledakan besar yang menghalangi seluruh langit saat semua prajurit bersorak dalam kemenangan. Setelah semuanya beres, Perseus menemukan ayahnya bersama Hades dan menyadari bahwa Zeus terluka parah akibat pertempuran tersebut. Dia pergi ke ayahnya sambil mencoba menahan air matanya. Tetapi sang dewa hanya menyuruh putranya untuk menggunakan kekuatannya dengan bijak, dan berterima kasih kepada pria itu atas semua yang telah dia lakukan. Sebelum perlahan berubah menjadi debu dan menghilang menjadi kehampaan. Kadang-kadang kemudian,
Perses kembali ke putranya dan memutuskan untuk memberikan senjatanya kepada bocah itu. Menyuruhnya untuk selalu mengingat apa yang telah dilakukan para dewa untuk umat manusia dan untuk tidak pernah melupakan siapa dia sebenarnya. Tamat, terima kasih telah menonton. Wilujeng wayah kieu, tong hilap subrek, hatur nuhun, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Kerupuk kulit cacak bodas.